diteleponis yang yang namanya Rarity ya guys. Deh, gimana kita buat avatar dulu guys. Kita guys pertama aku bakal hapus dulu ya guys. Ada semprot tadi. Kepala adik kak. Oke, kita cari dulu. Senang. Tunggu ada ya. Ah, ini dia. Rambutnya itu kayak terbang ya. Kan telinga guys. Oh, nggak salah. Oke. Lucu. Indah. Oke. Kemana ya? Nikah? Ah, ini dia. Ah, ini cocok nih guys. Oke, kita cari lagi bawahnya. Oke, kita cari ini ya. Oke, kita bakalan cari di sini. Bawahannya kita bakalan cari di celana ya. Oke. Ini aja ya. Oke. Kita siap nih guys. Kita bakal main anomali hospital. Kak, kok nabi muda tadi kak? Kak masih tahu. Ini sini tuh pakai. Sendiri. Oke. Itu dari nabi kak? Kok ada yang apa tuh? Yang ada tanggung mana? Kita bakal cari rumah.
Kita kan serba nih. Kita bikin rumah yang berwarna ungu. Kalau ada. Jadi dia tuh merasa dicakarin dari luar. Awalnya cakarannya masih pelan memang nak. Tapi waktu si Indri bangun, itu cakarannya makin terasa. Nah Indri noleh ke situ ya kan. Dan di situ sekilas Indri lihat ada bayangan Mana cakaran panjang ada 3. Set. Di luar tenda. Kayak ada ungunya ya. Otomatis kan? Ini. Datang di Oh, itu ya. Hai. Sampai poya awak cuma ada bekas ya. Itu langsung untuk apa? Kalah lah dia tengah kebangun gara-gara si Indri kayak gitu. Ngapa teh? Ngapa mimpi kah? Dengar itu Indri pelan-pelan buka. Dia Mimpi 3 sih. Sama gitu Mbak. Indri malah Tadi sudah sholat tadi apa Kak? bau amis sekali dalam tenda. Bisa aja. Kucing enggak. Kita hubungi dulu orang apa dia. Selesai ngomong, baunya justru makin lekat. Nah, soalnya Ya. dia berasal dari luar tuh makin pindah masuk ke dalam tenda tuh. Kamu sebelah tadi apa Kak? Baunya sampai terbangun. Kemarin sih salah satu berdarah bau. Apa ini teh? Apa ini? Itu waktu aku bangun. Satu macam. kita bakal ngundang puan. Iya Kak. Ayo. Oke. Rantai hewan yang mati berhari-hari itu bisa ke dalam tenda. Cuma segini yang nerima. Tenda nggak ini ada bangkai apapun. Ya belum lah kami bertiga kan keluar tenda dan begitu sampai di luar hilang dong. Bilang nggak ada bau sama sekali. Kami cek lagi. Aku mau nak masuk lagi ke dalam tenda. Masuk. Masih kecium bau. Keluar hilang. Masuk lagi. Nah, semua ganti lagi. Baunya di dalam tenda merinding. Dan bukan tenda tuh nggak bisa pakai dalam. Assalamualaikum. Gimana Bu? Kantor Bu. Ada bisa tanggal 9 hari Minggu tuh bisa. Ya kita bikin apa sih nak makan ringan aja Bu. Boleh biasa lah seperti biasa lah kerjanya. Ada nasi lagi Kak. Oh, soto. Belum ada 5 menit lah. Nah, nanti kakak lihat dulu ya. Catatannya nanti kakak tembak catatan nanti ya. Nah, tanggal 1 ya. Itu hari Minggu ya, di mau di-share tuh tanggal 9-nya. Mau di-share nanti, oke ya, yuk. Kasih, Assalamualaikum. Oke. Kita masuk. Bukan masuk. Assalamualaikum. Bisa Kak? Kak makannya makan soto aja kita Kak.
Siapa nasi lagi kak? Kalau di rumah-rumah ada nasi orang tua lah. Nasinya nanti kita bisa aja pakai nasi. Sotonya pakai nasi kalau nggak nasi kan? Siapa yang pakai nasi? Bentar, ya oke. Ya oke kak. Biasa kan. Rindu aja. Yuk. Yuk. Sama-sama kepikiran hal yang sama gitu. Tuh nggak nih, manusia kan gitu kan. Manusia saya bilang, masa kalau dipikirin orang nih gitu. Gimana apa? Ya, kata dia, kayak juga tidak kali gitu kan. Orang tuh, kawannya Bang Bibit, dia mau kritik, dia bisa jadi dia warga lokal itu di orang ini. Kader nggak usah dibahas lagi kan. Betul. Sampai pagi mereka tetap di luar kuat dan udah nggak ngebahas sih soal cewek. Tadi mereka kayak udah di luar aja. Paginya, Salsa, Indri, sama Lala belum nyeritain kejadian tadi malamnya soal cakar sama bau busuk dan cewek tadi itu si Tio. Mereka bilang itu waktu udah turun rumah aja nanti. Lagi siap-siap lah. Mau sangit. Kalau dibiarin, ngelunjak loh ya. Masih pagi loh ini. Kerja apa ya? Udah waktunya. Mereka siap-siap nih mau summit ya kan. Mau lanjut ke puncak. Mereka buka tenda, mereka beresin sampah sekitar area camp. Terus sarapan lah bentar. Nah di sini rupanya rombongannya Bang Didit juga siap-siap ke summit lah. Salsa, Indri, sama si Lala sempat tuh selingkuhan lagi tadi ya kami ke arah orang-orang itu nyariin si cewek baju merah tadi suruh. Nah, pas lagi ngebatin itu, Bang Didit tiba-tiba nyamperin kami, nyamperin rombongan si Salsa. Terus dia nanya, kalian tadi malam nggak tidur kan? Katanya. Sampai jam 4 pagi kan masih dengar kalian ketawa. Kata dia kayak gitu. Waktu dengar itu bingung nggak kami lah. Hah? Ketawa bang. Perasaan semalam habis kejadian boneka kami langsung pada tidur loh. Si Tio juga ikutan bilang, ada bang, kami udah tidur jam 1:30. Setelah dia ngobrol, gantian Bang Diditnya mulai agak bingung. Dia coba pastiin lagi, dan kali ini Bang Didit noleh ke Salsa lagi. Kok juga deh, kenapa kok jam 2 malam jalan-jalan sendirian di sekitar tenda? Apanya Bang Didit? Apa nih? Orang jam 2 aku udah tidur. Salsa jelasin lagi ke Bang Didit. Aku nggak jalan-jalan Bang, jam segitu aku tidur. Mana juga lah berani aku malam-malam keluar sendirian. Kalau jam 4, Yang pulang-pulang tadi kan? Bang, tapi sama Teh Indri sama Lala. Berapa? Sendirian aku. 217178. Sampai kami ketawa-tawa, padahal sempat kami ketawa-tawa setelah cium bau busuk tadi itu udah dia anjing keluar keluar tuh kan. Gak ada bang, jam 2 apa nggak ada bang, Didit terdiam. Dia langsung cerita pada saat itu. Ini iklan skincare, bukan microcare, perawatan wajah dan kulit sama-sama penting. Aku rutin minum yogurt untuk perawatan kulitku. Yuk mulai praktek. Ini sekolah. Kita tulis guys. Hai keluarga, ini adalah 3 tips terlepas menikmati konsep. Pertama, yang saya rekam. Pembelian bahaya. Kedua, siap-siap dengan statusnya. Coba. Aku udah balik ke pakai tablet. Kayaknya. Kayak mana lihatnya kalau udah sampai batas tuh? Ya udah kena selingkuh. Aku nggak lihat apa transport mana? Dari POV-nya Bang Didit, jadi sekitar jam 2 malam, waktu si anak-anak cowok udah masuk ke tenda pada tidur itu, Bang Didit kebangun, dia mau pipis. Waktu dia keluar tenda, dia nengok si Salsa lagi jalan mondar-mandir di sekitar tenda. Aku yakin kali tuh kau Salsa, bajumu, gaya rambutmu sampai muka, memang beda kan sama kau kok. Aku sapa, kenapa mbak, kok nggak tidur gitu? Nggak aku sahur, cuman dia udah nggak begitu pikirin, soalnya aku udah lagi kebelet pipis ya kan. Gigi aku waktu selesai buang air, aku udah nggak nengok lagi loh di luar tenda. Aku masuk tenda, aku tidur nih. Baru beberapa menit aku tidur, aku dengar ada suara kayak orang ngobrol dari tenda sebelah, dari tenda kau Tio. Luar biasa, tak? Makin lama suaranya makin riuh. Ditimpali lagi suara ketawa cekikikan cewek-cewek. Itu tadi di dalam tenda seperti apa kita kan banget gitu nanya ke rombongan. Iya, bagaimana beda suara itu? Cuman mereka tuh sungkan kalau ngingetin keluar, jadi udah lewat dari nanti
kejadiannya itu kata si kawannya si Didi. Udah akhirnya kami biarin aja sampai jam 4 lebih tuh suara tuh masih ada. Udah nggak tinggal kami. Kayak gitu sih semua orang di rombongan. Keluargaku. Indri sama si Lala. Mereka jadi ingat kan sama kejadian tadi malam. Indri ingat sama bayangan kakak di luar tenda. Sementara Salsa sama si Lala ingat di jam-jam itu kami yang ada lagi minum boba Sprite. Mereka mikir ini berarti sama aja tuh sama kejadian tadi malam. Bang Didit sama kawan-kawannya juga lagi dijamu. Tapi di situ kami lupa nanyain soal cewek merah yang keluar dari tenda Bang Didit. Lupa ditambah lagi waktu itu Bang Dio langsung motong. Udah nggak usah dibahas lagi. Kata kita kesiangan kita nih. Naik lagi kayo. Jadi dia sepakat udah dia oke. Lalu sama ngomongin kejadian semalam aja. Mereka pamit. Mereka sih sampai dulu pas rombongan si Salsa sama yang lain nyusul. Kami nunggu memang jam sekitar jam 8 pagi. Jadi dia bilang. Nah waktu udah jam 8 mereka habis pamit kan di sepanjang jalan itu aku sebenarnya masih kepikiran sama cerita Bang Didit. Dia juga baru keingat saat cewek baju merah itu. Tapi si Salsa cuma bisa nanya ke Bang Tio. Tadi malam tuh ada cewek di rombongan Bang Didit. Nggak ada lagi, udahlah, kok nggak usah lagi ngomong yang lain-lain. Ini kita lagi ngomongin waktu. Pandang-pandang lah, Oke guys, sampai sini videonya. Bye bye.